Oke, kita sekarang membahas konvolusi dan sifat-sifatnya. Sudah tampak saya share? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, oke, baik. Kalau dilihat dari diktat, ini materi dari bab 11, subbab pertama sampai dengan subbab ketiga. Saya sudah membuat video untuk subbab 11.1 tentang definisi konvolusi dan sifat paling mendasarnya. Nah, kita akan ulang bagian itu sekilas dan saya akan melanjutkan dengan sifat-sifat lebih lanjut tentang konvolusi itu, termasuk interpretasinya juga, ya. Dan fakta yang cukup apa ya? Cukup fundamental begitu tentang konvolusi ini nanti ada konsep identitas hampiran. Nah, konsep identitas hampiran ini sebetulnya telah muncul sejak pembahasan Deret-Fourier. Hanya waktu itu kita pura-pura belum menyadarinya, begitu ya. Saya tidak memperkenalkan istilah itu juga. Demikian juga para matematikawan pada zaman itu, gitu ya. Jadi yang namanya teori matematika itu biasanya berawal dari fakta dasarnya, kemudian dipakai, kemudian dipelajari lebih lanjut, kemudian ditemukan lagi fakta-fakta yang ada di balik konsep itu, gitu ya. Jadi yang lebih mendasar lagi, begitu ya. Itu akan kita lihat pada konsep konvolusi ini. Jadi konsep konvolusi ini sendiri sebetulnya merupakan fakta di balik fakta gitu ya. Jadi sesuatu yang ditemukan ya kalau secara kronologis mestinya ditemukan belakangan begitu ya. Nah, definisi konvolusi dalam video 11.1 itu sudah saya jelaskan ada hubungannya dengan kernel Dirichlet ya yang muncul dalam pembahasan Deret-Fourier. Silahkan dilihat kembali dan kalau Anda memang sudah menonton, Anda bisa melihat mengapa kemudian kita mendefinisikan konvolusi seperti ini, begitu ya. Jadi ya pada pembahasan Deret-Fourier integralnya dari min pi sampai pi. Sekarang dari min hingga sampai hingga karena fungsi yang kita bahas juga terdefinisinya memang pada R ya. Jadi ini terdefinisi pada R. Nah, apa yang terjadi di sini ini garis vertikal ini mah sebetulnya bukan apa-apa. Kalau saya punya, mungkin saya hapus saja tuh garis vertikal itu mengganggu. Kalau kita punya garis bilangan real sebagai domain, kemudian kita punya dua buah fungsi. Bayangkan dua buah fungsi pada akhirnya nanti terintegralkan lah paling tidak gitu ya. Ya, dua buah fungsi yang terintegralkan biasanya bentuknya seperti itu. Bayangkan ini f, lalu fx min y itu berarti si f itu digeser gitu ya. Ya di sini asumsinya digeser ke kanan aja dulu. Ini sebagai ilustrasi. Lalu kita juga punya g, kita punya g, kita juga punya g. Bayangkan saja g-nya rada jelek lah gitu ya. Itu g. Nah, jadi yang kita lakukan
dalam hal ini fx min y yang putus-putus itu dikalikan dengan G lalu diintegralkan gitu ya. Dalam hal ini saya salah ya. Di sini fx min y berarti f itu semacam dicerminkan dulu terhadap sumbu y, jadi f min y, lalu f min y tambah x. Jadi itu yang dikalikan dengan G karena ini di sini peubahnya Y ya. X itu faktor pergeserannya justru. Gitu ya. X-nya adalah faktor pergeserannya. Oke, singkat kata mungkin mungkin saya tidak gambar F ya. Saya tidak gambar F tapi saya gambar F Y min X gitu. Jadi F Y min X ini adalah, jadi ini Y-nya saya tulis titik gitu ya. Ya, begitu. Jadi F min Y X ini titik. Jadi titiknya itu Y gitu ya. Nah, X-nya tuh dipilih dulu, tapi kemudian X itu bisa berapapun nilainya gitu ya. Jadi nilai di X di sini itu dipetakan ke integral ini ya. Nah, integral ini yang saya lukis di kanan itu perkalian antara F. Saya kurang juga. Itu mungkin saya tulis aja ya. Salah itu. Kok salah terus? Ini belum apa-apa. Ini F min Y plus X ya. Jadi bayangkan Anda punya F, lalu Anda cerminkan terhadap sumbu Y, maka Anda peroleh F min Y kan. Nah, lalu F min Y ini yang digeser sejauh X. Ada yang bocor tuh suaranya, tolong di mute. Mute sendiri ya, saya sedang presentasi nih. Oke? Jelas ya ini ya. Jadi fx min y itu f min y plus x. Jadi dari f diperoleh f min y dulu lalu digeser sejauh x. F min y plus x itu tentunya ini warnanya apa sekarang saya. Jadi dari fy dicerminkan lalu dari sini Anda kira-kira gitu ya. Jadi y-nya diganti dengan y min x. Nah, oke. Lalu x-nya tuh bayangkan bergerak sekarang. Jadi yang dikalikan dengan gy itu fungsi bergerak. Jadi bayangkan yang putus-putus ini bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan juga. Begitu. Nanti kita punya contoh yang lebih konkret ya, contoh yang konkret. Nah, apakah integral ini konvergen? Jawabannya ya. Saya memberi dua contoh yang kelihatan langsung kalau F-nya anggota L1 dan G-nya terbatas. Dan serupa dengan itu kalau F-nya terbatas dan G-nya anggota L1. Lalu yang berikutnya, bila kedua-duanya anggota L2, maka dengan Cauchy-Schwarz, saya ingin menghilangkan bentar, saya ingin menghilangkan ini. Ini ada apa sih? Chat, mohon maaf saya lupa matikan. Oke, Dava. Oke. Kalau F dan G dua-duanya di L2, maka dengan Cauchy-Schwarz kita dapatkan ketaksamaan ini dan
sebagai akibatnya integral ini konvergen mutlak gitu ya. Jadi integral tadi itu konvergen dalam banyak kondisi gitu ya. Nah, bahkan lebih umum kita punya teorema A yang menyatakan jika F dan G dua-duanya terintegralkan mutlak, maka konvolusinya juga anggota L1 ya. Jika F dan G anggota L1, maka konvolusinya juga anggota L1. Intinya itu. Kalau ini kesimpulan antara aja ya. Itu kesimpulan antara aja. Dalam pembuktiannya kita bisa melihat langsung bahwa di video saya jelaskan ya bahwa pemetaan X, Y ke Fx min Y, GY ini anggota L2 gitu ya. Jadi kok anggota L2? Terintegralkan mutlak gitu. Jadi terintegralkan mutlak sebagai fungsi di R2. Jadi ini mungkin menulisnya apa ya? Anggota L1 R2 gitu ya. Begitu. Kalau yang tidak ditulis ini L1R ya. Jadi karena F konvolusi G itu adalah fungsi pada R. Jadi awalnya dari sini gitu ya, dari fakta bahwa jadi pemetaannya tidak ditulis, ini hanya pakai simbol seperti ini aja, bahwa ini kan kita hitung seperti itu ya. Dx dy gitu, ini konvergen. Oke, ada pertanyaan tentang materi yang sudah saya jelaskan dalam video yang saya sudah unggah itu? Apakah cukup jelas? Kalau tidak ada pertanyaan berarti udah jelas ya. Ada teorema Fubini yang dipakai, ada perubahan urutan pengintegralan ya. Itu dari teori ukuran dan integral Lebesgue semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat konvolusi yang beberapa saya tuliskan di sini tanpa bukti ya. Intinya ini hanya sifat-sifat integral aja sih gitu. Yang pertama mungkin jelas sekali itu ada skalar A itu ya A-nya bisa keluar dari integral gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini oke lah. Yang kedua juga hanya sifat linear dari integral, kemudian distributif ya. Jadi kalau dituliskan ini kan apa ini? F X min Y kali gitu ya. AGY tambah B kali HY gitu ya. DY. Mohon maaf, ini tulis pena saya tidak menyentuh layar secara full, jadi tulisannya kurang jelas. Ya udah, gitu ya. Jadi A-nya dan B-nya bisa keluar, lalu Anda dapatkan ekspresi di ruas kanan, gitu ya. Nah, yang ketiga, komutatif. Itu kira-kira apa yang Anda lakukan untuk membuktikan sifat komutatif ini? Ada yang sudah mencoba?
Kalau dituliskan dalam notasi integralnya, yang ruas kiri itu ini, yang ruas kanan berarti FY, G dulu ya. Tapi boleh aja kan ditulis FY dulu. FY, G, X min Y kan gitu ya. Kira-kira apa yang Anda lakukan ini? Sylvia? Ya, Pak. Kalau ya apa itu tadi berarti nggak denger ya. Halo? Ya, masuk. Ada kayak itu nggak ya? Apa jawabannya? Nggak kedengeran apa-apa, Sylvia? Eh, substitusi Substitusi. peubah, Pak. Ya, substitusi peubah. Duh, ini kalkulus saja. Substitusi peubah Y Iya, Pak. baru gitu ya. Sama dengan X min Y gitu ya. Iya, Pak. Lalu Y bintangnya diganti lagi dengan Y setelah Y-nya hilang kan. Iya, Pak. Batasnya tetap dari minta hingga sampai tak terhingga. Walaupun di sini DY bintang sama dengan minus DY. Tapi batasnya akan terbalik. Batas yang terbalik itu akan dibalik lagi oleh tanda minus gitu ya. Ketika Y-nya sama dengan minus tak hingga, ya nggak ada Y sama dengan minus tak hingga, tapi bayangkan aja kita bekerja di sistem bilangan real yang diperluas. Y-nya minus tak hingga, tambah X, ya minus tak hingga juga. Tapi ini min dari minus tak hingga jadi plus tak hingga gitu ya. Jadi tandanya jadi batasnya jadi terbalik, tapi itu akan dibalik lagi oleh min 1 ini, oleh tanda min ini. Jadi balik lagi. Intinya substitusi peubah gitu ya. Jadi nggak usah mikir terlalu kemana-mana. Ini hanya substitusi peubah. Nah kalau ini Anda kotret dulu lah apa yang terjadi di situ ya. Jadi latihan ini sebagian udah saya bantu tuh. Nah, ini juga sebetulnya mudah sekali nih latihannya ini ada juga di buku ya, buku Volan Introduction to Real Analysis itu. Ya, mungkin bisa kita lihat juga di sini. Ini hanya turunan dari integral. Turunannya masuk aja gitu ya. Sama dengan integral dari turunan. Karena integralnya konvergen mutlak jadi bisa gitu ya. Jadi d dx turunannya terhadap x kan. Nah, yang mengandung variabel x-nya kan si f tuh. Jadi ketika Anda masuk turunannya masuk ke dalam integral, maka itu kena kepada f. fxy itu turunannya f aksen xy gitu ya. Aturan rantai sih, tapi kan x min y turunannya terhadap x sama dengan 1. Jadi turunan dari fxy itu sama dengan turunan dari fxy terhadap x sama dengan turunan f terhadap x yang dihitung di x min y gitu ya.
Kira-kira gitu. Jelas ya? Nah, karena komutatif tadi komutatif sifat 3 ya. Maka ini juga sama dengan ini akibat ya. Akibat kalau digabungkan dengan komutatif ini sama juga dengan G aksen konvolusi F ya. Betul nggak? Gitu. Jadi pesan dari teorema C dan akibatnya ini, kalau kita turunkan hasil konvolusi itu, maka sama aja dengan konvolusi dari fungsi semula, salah satunya diturunkan, yang lainnya tetap gitu ya. Lalu dihitung konvolusinya. Tapi Pak, G-nya itu kan nggak punya belum tentu punya turunan kan? Diasumsikan ya. Ya, oh ya, Atau ini hipotesisnya jika G mempunyai turunan, kalau kalimat lengkapnya. Jadi bertukar peran F dan G gitu, kira-kira. Ya diulang aja gitu. Ya. Maka gitu ya. Intinya cuma G dan F itu sebetulnya perannya bisa bertukar gitu. Lalu kalau hipotesisnya berlaku sekarang untuk G, maka hasilnya itu gitu ya. Jadi kalau dua-duanya punya turunan, maka turunan dari F konvolusi G itu bisa Anda nyatakan sebagai turunan turunan F berkonvolusi dengan G atau turunan G berkonvolusi dengan F. Ya. Jadi akibat berikutnya tuh jika F dan G mempunyai turunan, dan dua-duanya terdefinisi dengan baik gitu ya, maka jadi dannya itu si masing-masing ruas kiri dan ruas kanan ini terdefinisi ya. Jelas ya? jelas Pak. Oke. Nah, sekarang penjelasan intuitif. Apa sih konvolusi itu? Tadi saya sudah menggambar tapi belum konkret ya. Sekarang contoh konkret dengan G, salah satu dari fungsi yang kita konvolusikan itu punya rumus seperti ini. F-nya terserah dalam hal ini. Nah, contoh ini bagus memberi tahu kita apa sih yang terjadi gitu ya. Jadi di sini saya menulis walaupun operasi konvolusi itu komutatif, kita dapat memandang salah satu fungsi, sebutlah G sebagai konvolutor ya, sebagai konvolutor dalam F dan G. Jadi yang terjadi itu kira-kira begini. Diberikan fungsi F, maka si G ini melakukan apa gitu ya. Si G ini melakukan nanti di slide berikutnya ada istilahnya. Tapi kita lihat apa yang terjadi pada rumus integral konvolusi itu. Jadi GY-nya dalam hal ini udah saya serap gitu ya. Seperduaannya keluar dari integral karena itu konstanta. Dan ini adalah mirip sebetulnya sebagai fungsi karakteristik ya, Andi. Ya, hanya dikalikan 1/2A. Oh iya Pak. Jadi
ketika 1/2 A-nya ditarik keluar, maka ini di dalamnya ini kali 1 kan gitu ya. Jadi kali 1 gitu. Dan satunya itu hanya terjadi pada interval min A, A ya. Jadi integral yang tadinya dari min tak hingga sampai tak terhingga itu menjadi dari min A sampai A. Nah, ini f x min y, f-nya entah apa, dengan substitusi peubah jadi integral ini. Ya, di sini substitusi katakanlah y bintang sama dengan x min y kayak tadi ya Sylvia. Ya, jadi teknik Iya, Pak. integral kalkulus itu banyak dipakai di sini. Ya, integral parsial kadang-kadang dan lain-lain ya. Jadi ketika y-nya sama dengan min A, y bintang sama dengan x plus A. Ketika y sama dengan A, y bintang sama dengan x min A. Jadi batas bawahnya x plus A, batas atasnya x min A. Tapi kan dy bintang sama dengan minus dy. Jadi batas bawah dan batas atas bertukar gitu ya. Begitu. Jadi ini. Nah, sekarang apa yang terjadi itu? Jadi X pada akhirnya jadi F-nya nggak usah digeser-geser kayak tadi. Gitu. Bayangkan ini F. Lalu X, katakan 0 di situ. X-nya di sini, katakan. Lalu A itu bayangkan aja A sama dengan 1 gitu. Jadi X min A, X plus A itu A-nya di sini positif ya. Nah, jadi kita menghitung integral F ini dibagi lebar selangnya. Sebetulnya 2A itu kan lebar selang. Di sini integral, maaf, dari min tak hingga sampai tak hingga. Sama dengan berapa ini? Cepat aja. 1. Sama dengan 1. Jadi ini G-nya ini konvolutor yang spesial juga gitu ya. Dalam contoh ini, G ini konvolutor yang spesial. Normanya 1. Fungsi yang sudah ternormalisasi. Nggak harus, tapi ini contoh spesial supaya makna konvolusinya juga jadi bagus gitu ya. Jadi di sini kan jadi dirata-ratakan itu. Apa yang terjadi, nilai F yang tadinya sekian itu, nanti nilai F konvolusi G ini menjadi nilai rata-rata F pada interval X min A, X plus A itu. Jadi diganti nilai ibaratnya gitu ya. Kalau F itu dikonvolusikan dengan G, maka kita peroleh fungsi F konvolusi G yang nilainya di setiap titik itu sama dengan nilai rata-rata F pada selang X min A, X plus A. Lalu bayangkan X-nya bergerak. Kebayang X-nya bergerak gitu ya. Jadi perubahan dari F ke F konvolusi G itu menarik sebetulnya. Ketika X-nya di sini, maka nilai di situ itu diganti dengan nilai rata-rata F pada sama aja interval X min A, X plus A. Jadi ilustrasinya udah diberikan tadi. Saya sudah menyediakan ini, lupa. Saya ulangi lagi ya. Jadi saya gambar di sini, X di sini diganti dengan X min A sampai dengan X plus A.
ya. Jadi F konvolusi G di X itu sama dengan nilai apa tadi? Rata-rata F pada interval. Nilai rata-rata integral tuh ya integralnya dibagi lebar selangnya. Lebar selangnya kan 2A dalam hal ini, gitu ya. Nah, saya pilih G yang integralnya 1. Waktu kita membahas deret Fourier, kernel diri Clay itu integralnya dari min hingga sampai hingga sama dengan 1 kan, gitu ya. Dari min pi sampai pi. Ya, dari min pi sampai pi, maaf. Sama dengan 1. Waktu itu intervalnya memang dari min pi sampai pi. Jadi ada kemiripan, ya. Nah, secara umum, walaupun G-nya entah apa, kita bisa menginterpretasikan gitu ya. Ini sebagai proses perataan gitu ya. Ya, khususnya untuk ini ya, untuk ini jelas memang proses perataan. Lah, tetapi X-nya berjalan di sini. Jadi F konvolusi G itu perataan berjalan gitu ya. Kebayang yang di arsir itu bergerak seiring berjalannya X. Jadi kalau tadinya F ya, jadi bayangkan saya punya pemetaan, ada pemetaan, jadi G dipilih, diketahui G gitu ya. Mohon maaf, diketahui G, bayangkan kemudian ada pemetaan TG yang memetakan F ke F konvolusi G. Oke, pemetaan seperti ini banyak sekali dalam analisis Fourier modern ya. Analisis Fourier modern itu mempelajari operator-operator seperti ini, bukan lagi membahas deret Fourier, transformasi Fourier begitu ya. Jadi tadi ketika kita punya F, mungkin saya semula punya F yang katakanlah jelek seperti ini. Hasilnya perataan itu, kata perataan itu implisit apa hasilnya? Hasilnya jadi lebih mulus. Ya. Ya jadi rata kan, kayak jalan yang tadinya nggak rata diratakan, disetum gitu ya. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena bayangkan lagi ini X-nya, bayangkan yang di sini ini X-nya berjalan ya. Bayangkan X dengan X plus epsilon. Bedanya banyak nggak? Nilai X dan X plus epsilon bedanya dikit. Yang saya tanyakan, hasil perataannya bedanya akan banyak nggak? Kalau F-nya continue, hasil perataannya juga akan berbeda sedikit gitu ya. Ya nggak? Iya kan dong. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya. Jadi kalau saya geser, ini saya pakai warna merah deh ya. Saya geser pakai warna merah. Ini X plus epsilon, jadi itu X min A plus epsilon, ini X plus A plus. Jadi saya punya di sini nih. Nah, saya punya yang merah. Nah, rata-rata yang tadi dengan rata-rata yang merah ini, itu akan berbeda sedikit. Tapi itu kan F-nya sudah mulus. Bayangkan sekarang F-nya yang ini ya, yang keriting itu. Proses perataan akan membuat itu menjadi lebih bagus.
mungkin nanti kita akan menghitung dengan contoh konkret. Yang tadinya tidak kontinu pun akan jadi kontinu. Saya kira memang kita perlu contoh itu ya. Jadi saya kembali ke PowerPoint. Ini saya keep aja dulu. Saya beri halaman kosong ya. Karena ada contoh tapi di halaman berikutnya. Bukan halaman, di subbab berikutnya. Ini contoh lebih konkret lagi. Kita punya banyak waktu. Kita contoh lebih konkret lagi ya. Fx-nya kita beri apa ya? Fx-nya mungkin ini deh. Min 1 ketika x-nya negatif, 0 ketika x-nya 0, 1 ketika x-nya. Ini mana boleh. Ini bukan anggota bukan anggota L1. Mohon maaf. Untuk X di antara min 1 ini kemudian ini dan lainnya ya. Jadi yang lainnya 0 juga. Jadi grafiknya seperti apa? Grafiknya seperti ini. Min 1, 1, lalu yang lainnya 0 ya. Ini min 1. Ini F kita. Ini sumbu X. Oke, ini sumbu Y-nya. Seperti itu. Nah, lalu G-nya kita misalkan fungsi karakteristik pada min setengah-setengah. Kalau itu nggak perlu dibagi dengan 1/2-nya jadi 1/1 ya. Jadi G-nya sama dengan itu. Jadi ini sudah integralnya sudah sama dengan 1 nih. Oke. Nah, sekarang kita hitung F konvolusi G. Oke, sama dengan apa? Bayangkan ini hasilnya kita tulis. Nanti akan kasus-kasus. Ketika X-nya jauh di sebelah kiri, hasilnya akan gimana? Halo, ada yang jawab dong? 0. Hasilnya akan 0 ya. Karena kita merata-ratakan dari titik itu setengah ke kiri, setengah ke kanan gitu ya. Kira-kira merata-ratakan di sini nggak ketemu apa-apa kan gitu ya. Si F-nya 0 kan. Jadi ini akan 0 hasilnya ketika X-nya lebih kecil dari berapa? Min setengah. Min 3/2. Min 3/2. Kenapa demikian? Si berjalan ini berjalan. X-nya suatu saat pas min 3/2. Tapi ini belum ketemu. Baru ketemu titik ujung. Oke? Ya. Baru ketemu titik ujung. Ketika X-nya berjalan mulai min 3/2. Di titik itu kita lupakanlah nilai di satu titik, lupakan. Sampai titik tertentu, sampai berapa nih? Sampai min setengah. Min setengah itu krusial itu, nanti di sini. Yang ketemu tuh yang nilai min 1 itu. Gitu ya. Nah, itu mulai ketemu dan hasilnya berapa?
mungkin sampai berapa dulu ya? Dari min 3/2 sampai dengan mungkin sampai dengan min setengah dulu deh. Sampai dengan min setengah itu ya mungkin belum sampai min setengah. Kalau sampai min 1 dia akan ketemu misalnya X-nya, gambarnya susah juga ya. Bayangkan ujung kirinya di situ, ujung kanannya di situ. Jadi bayangkan selangnya di situ tuh. Dia akan ketemu seluas ini. Ya, X-nya di tengah-tengah, X-nya di sini. Sorry. Salah. Wah, ngapusnya gimana nih? Ini belum. Mudah-mudahan bisa. Belum. Yeay. Oke. X-nya tadi. Kehapus deh semua. Duh, enak papan tulis ya. X-nya bayangkan di sini nih. Ketika ditambah setengah, kalau ke kiri nggak peduli deh, itu nilainya 0. Ketika tambah setengah ini X plus setengah di situ tuh. Dapat dia sedikit tuh. Ya. Berapa itu? Itu lebarnya X plus setengah. X plus setengah akan lebih besar dari min 1. Ya. Itu dikurangi min 1. Jadi sama dengan berapa tuh? X tambah 3/2. Dan ini positif ya. Kalau X-nya lebih besar dari min 3/2, X tambah 3/2 positif. Nah, X tambah 3/2 itulah lebarnya dikali 1 gitu ya. Dikali min 1. Jadi lalu dibagi berapa? Sorry. Itu lebarnya, ininya min 1. Jadi min X tambah 3/2 gitu nilainya. Betul, tapi itu berlangsung sampai dengan X sama dengan min setengah, betul ya? Ketika X sama dengan min setengah, luasannya semua yang di bawah sumbu X itu ya? Iya. 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 Oke. Nah, sekarang antara min setengah dan 1, saya harus gambar lagi deh kayaknya. Antara min setengah dan 1 apa yang terjadi? Antara min setengah dan 1. Ini min 1 tadi, ini min setengah. Mungkin sampai mana kita nggak tahu nih. Belum tahu nih. Ya, yang di bawah, yang di atas. Nah, yang terjadi ketika X-nya mulai lebih besar dari min setengah. Ketika X di sini bayangkan. Maka nanti ke sebelah kiri itu kita menghitung negatif, ke sebelah kanan mulai positif. Ada yang positif. Jadi apa yang terjadi itu? Ini sampai berapa nih yang berikutnya X-nya dari min setengah sampai berapa ya? Yang rumusnya plus kurangi min gitu. Plus tambah min. Sampai setengah sepertinya, Pak. Sampai setengah ya? Iya. Enggak, Iya gak sih? Kalau nembak sih sampai setengah. Sampai setengah ya? Sampai setengah. Nah, sampai setengah. Bayangkan ini X plus setengah. Itu yang bagian positifnya. Jadi nanti X plus setengah adalah kali 1 dikurangi
X min setengah. Betul ya? Iya, Pak. Eh, betul nggak sih? Ujung kanannya 0, ujung kirinya X min setengah. Jadi ini jadi tambah ya? X min setengah tuh bilangan negatif dalam hal ini kan? X min setengah bilangan negatif. Luasnya tuh ini jadi tambah negatif gitu kan? Karena ujung kanan 0, ujung kiri X min setengah. Jadi lebarnya adalah 0 dikurangi X min setengah, tapi kali min 1 kan? Betul ya? Nah itu jadi apa tuh? Jadi 2X. Lalu yang berikutnya, X lebih besar dari setengah. Nah ketika X lebih besar dari setengah, berapa rumusnya? Atau apa hasilnya? Satu min, ketika ini nanti 1 min X min setengah. 1 min ujung kanannya 1 min X min setengah. Jadi 3/2 min X. Kebalikannya tuh tadi ya. 3/2 min X nih. Sampai berapa nih? Ada batasnya nggak? Ada batasnya. Ada batasnya. Lumayan rumit ini. Padahal ini contoh sederhana loh. Tapi contoh ini bagus ya. Anda jadi paham. Anda jadi paham. Setengah sampai berapa nih? Yang berikutnya sampai 3/2 dong. Betul? Iya, Pak. Jadi 3/2 min X. Nah, terakhir sama dengan apa? Sama dengan 0 ketika X-nya udah terlalu besar lagi. Ya. Nggak beririsan lagi dengan F ya. Oke? Nah, ini kalau digambar, sekarang kalau digambar, gambarnya seperti apa? Waduh, ini saya mudah-mudahan cukup nih ruangnya. Mudah-mudahan cukup nih. Mungkin agak kecil aja gambarnya ya. Min 3/2 sampai min setengah sampai setengah. Ini ada 1 lalu 3/2. Jadi min 3/2, min setengah, 3/2. Gambarnya ini saya pakai warna hijau aja ya. Atau merah. Halo, suara saya masih jelas? Ini ada notif koneksi tidak? Masih, Pak. 0, 0, 2X. 2X itu ketika X-nya setengah jadi 1 ya. Jadi 2X gini. Gitu. Lalu 3/2 min X. Ketika X-nya setengah 1. Ketika X-nya 3/2 0. Jadi gambarnya gini kan. Betul? Iya, Pak. Gradiennya min 1 kan? Demikian juga ini gradiennya min 1. Dan itu continue. Ya. Kalau ditumpuk gambarnya dengan grafik F sendiri itu yang tadinya, jadi saya gambar lagi di sini, yang tadinya discontinue itu ini jadi kayak, maaf saya mau menggambar tuh di situ, ini jadi ditarik ke sini, ditarik ke situ, ditarik ke situ. Kebayang? Iya. Kebayang ya? Jadi meratakan kan? Meratakan. Ya, itulah yang terjadi ketika kita mengonvolusikan F dengan fungsi G yang sama dengan fungsi karakteristik pada interval min setengah-setengah yang
berdampak, prosesnya itu meratakan F. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bayangkan G itu adalah seperti kernel Dirichlet. Seperti saya katakan karena sekarang domainnya itu R ya. Nah, kita akan masuk ke konsep identitas hampiran dalam hal ini. Nanti kita ketemu lagi proses perataan dalam kasus yang lebih umum ya. Kasus kok umum, dalam konteks yang lebih umum gitu ya. Oke, kita sudah membahas konvolusi dan kita kemudian bertanya kalau konvolusi itu bersifat komutatif, asosiatif, aljabar kan memberitahu kita ada grup yang di dalam grup itu ada unsur identitas gitu ya. Tapi ini operasi ini belum tahu nih. Kalau kita punya ruang fungsi L1, kenakan operasi ini apakah menjadi grup komutatif dengan unsur identitas begitu ya? Ada unsur identitasnya enggak gitu ya? Nah, jawabannya tidak. Andaikan ada, misalnya E, maka sifatnya harus begitu kan? F konvolusi E harus sama dengan F. Dan ini harus berlaku untuk setiap F. Nah, tapi ini mustahil. Kenapa? Karena kita mempunyai teorema berikut. Dikaitkan dengan transformasi Fourier. Transformasi Fourier-nya akan memenuhi ini. Nah, sebelum kita bahas buktinya, saya mau berkomentar dulu tentang ini. Ya. Di sini konvolusi itu berjodoh nih dengan transformasi Fourier. Saya pakai simbol seperti itu. Mungkin kurang tinggi. Transformasi Fourier yang pakai simbol topi itu ya. Nah, apa maksudnya berjodoh? Ada operasi itu yang berjodoh dengan operasi lain kalau kita bunyikan sifatnya ya. Misalnya operasi turunan itu berjodoh dengan teorema inverse itu turunan dari F inverse sama dengan 1 per turunan fungsi itu gitu ya. Turunan dari F inverse sama dengan 1 per turunan F kan ada gitu ya. Nah, di situ turunan dan inverse itu berjodoh itu. Seperti bertukar lah, bisa bertukar. Nah, operasi perkalian biasa ini menjelaskan juga kenapa kita pakai notasi bintang ya. Kadang-kadang notasi bintang itu kan dipakai untuk perkalian ya. Kadang-kadang itu ya. Perkalian entah dalam bahasa pemrograman atau apa ya, notasi-notasi algoritma gitu ya. Nah, tapi perkalian biasa tidak berjodoh dengan transformasi Fourier. Transformasi Fourier dari Fg itu entah apa gitu ya. Di sini kalau kita tapi saya harus memunculkan perkalian juga ya. Ya, perkaliannya tidak saya tuliskan, namun ini mengatakan transformasi Fourier dari konvolusi F dan G sama dengan hasil kali dari transformasi Fourier F dan transformasi Fourier G gitu ya. Apa istilahnya ini? Homomorfisme atau apa? Jadi di bawah transformasi Fourier
kalau di sini konvolusi, maka di sana perkalian biasa begitu ya. Mungkin kita bahas ininya lagi ya. Kalau ini dunia F, ini dunia transformasi Fourier-nya, jadi di sini punya F dan G, di sini saya punya F topi dan G topi, di sini saya berkonvolusi, di sini saya kali gitu ya. Maka ini ke sana itu transformasi Fourier bekerja F keriting itu gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kembali ke teorema ini, kita bisa membuktikan fakta ini dengan lagi-lagi dengan definisi tentunya teorema Fubini kita pinjam lagi dan substitusi peubah Z sama dengan X min Y. Jadi kalau dihitung transformasi Fourier dari konvolusi F dan G itu sebentar. Kalau ini kita keluarkan dulu gitu, maka yang integral di dalam adalah konvolusi F dan G gitu ya. Lalu ada E pangkat min I si X, itu kemudian masuk ke dalam integral, lalu substitusi peubah itu tadi, bukan substitusi peubah, kita keluarkan E pangkat min I si Y untuk memunculkan X min Y di dalam integral itu, sehingga sama di sini variabelnya X min Y, lalu itu kita nyatakan sebagai Z gitu ya. Lalu yang di luar sisanya adalah GY kali E pangkat min I si Y. Integral yang di dalam pertama itu F topi C, dan ketika itu keluar maka sisanya adalah integral GY E pangkat min I si Y yang tidak lain sama dengan transformasi Fourier dari G. Ada pertanyaan ini? Oke. Nah, terus kenapa jadi tidak mungkin mempunyai unsur identitas? Ya. Karena kita punya teorema Riemann-Lebesgue. Ya, teorema Riemann-Lebesgue itu memberitahu kita bahwa transformasi Fourier itu harusnya menuju 0. Nah, tapi dari teorema tadi, andaikan ada fungsi E sedemikian sehingga F konvolusi E sama dengan F untuk setiap F, maka E topi itu mestilah sama dengan 1. Ya, karena F topi kali E topi sama dengan F topi gitu kan. Jadi E topi mestilah sama dengan 1 gitu ya. Oke? Dan itu bertentangan dengan teorema Riemann-Lebesgue. Halo, apakah ini bisa diterima? Ovi? Saya oke. Bisa, Pak. Oke ya. Nah, lalu kalau tidak ada unsur identitas, ya terus kita jadinya banyak kehilangan begitu ya, nggak bisa melakukan ini atau itu gitu.
Nah, untungnya ada identitas hampiran yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini azan tiba, saya akan berhenti dulu sebentar. Anda baca ini dan coba pahami apa yang tertulis di sini ya. Istirahat dulu 3 menit. Buat yang di kanal YouTube juga bisa mencoba membaca ini dan mencernanya terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, identitas hampiran di sini nantinya akan berperan seperti halnya identitas. Bahkan mungkin ada sifat-sifat yang menarik juga yang muncul begitu ya. Dan itu sudah kita amati pada waktu pembahasan Deret Foye dengan kernel Dirichlet. Jadi kernel Dirichlet itu ya identitas hampiran sebetulnya. Ya. Nah, hanya sekarang kita bekerja pada atau untuk fungsi yang terdefinisi pada R. Jadi kita misalkan V fungsi DL1 untuk setiap epsilon positif kita definisikan V epsilon dengan rumus itu. Apa yang terjadi di sini? V-nya kita dilasi, tapi sebagai pengimbangnya di luar kita kalikan juga dengan faktor dilasi itu supaya integralnya tetap, gitu ya. Integralnya tetap. Jadi apa yang terjadi di sini kalau bayangkan V itu seperti ini, bayangkanlah fungsi normal ya. Kalau di statistik barangkali fungsi yang
integralnya 1 ya. Jadi tidak harus 1, tapi yang integralnya 1 itu akan bermakna penting juga di sini, seperti halnya di statistika di sini juga gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada pi epsilon itu adalah kalau di sini saya perlu, mohon maaf, saya perlu sumbu vertikal lebih tinggi. Jadi ketika dikalikan epsilon yang kecil berarti kita akan dapatkan, maaf, fungsi yang, masih harus di atas sumbu X itu. Susah juga ya. Ya ampun. What happens? Jadi masih di atas sumbu X. Jadi lebih tinggi, tapi kemudian apa namanya? Peluangnya tuh kalau pakai bahasa statistik, peluangnya lebih terkonsentrasi di sekitar 0 kalau dalam gambar ini, ya. Bayangkan lebih tinggi lagi, mungkin saya pakai warna lain, lebih tinggi lagi, maka konsentrasinya lebih di sekitar 0 gitu ya, seperti itu. Ya, itu gambarnya kurang bagus, tapi Anda paham apa yang terjadi ya. Nah, kernel Dirichlet itu seperti itu waktu itu. Hanya kita bermain di antara min pi dan pi aja. Ya. Nah, pada akhirnya ini juga, pada akhirnya walaupun terdefinisi pada R, pada akhirnya seperti dikontraksi sedemikian sehingga yang terjadi hanya di sekitar 0 saja gitu ya. Oh ya, memang akan selalu di 0 pusatnya di sini ya, tapi maksud saya tadi grafik V-nya sendiri tidak harus simetris terhadap 0 gitu ya. Tidak harus simetris terhadap sumbu Y. Cuman tentu yang bagus ya yang simetris gitu ya. Nah, untuk A dan B sembarang juga kita punya. Ini kalau kita hanya mengintegralkan dari A sampai B dari fungsi V epsilon, maka itu sama aja dengan mengintegralkan V dari A per epsilon sampai B per epsilon gitu ya. Dan itu menghampiri integral V secara keseluruhan dari min hingga sampai tak terhingga ketika epsilonnya sangat kecil. Begitu. Oh ya, A-nya di sini negatif ya. A-nya negatif, B-nya positif. Ada pertanyaan tentang ini? Nah, V ini akan menjadi identitas hampiran yang sedang kita bahas. Ya, persisnya kita punya teorema ini. Jadi misalkan V terintegralkan atau anggota L1 sedemikian sehingga, nah sekarang kita memang membicarakan V yang integralnya sama dengan 1. Namun lebih umum daripada yang dibahas di statistika, di sini V boleh saja bernilai negatif pada sebagian interval gitu ya. Jadi V bisa aja negatif loh. Ada seperti halnya ini dimungkinkan ya. Yang seperti ini dimungkinkan. Yang penting integral total sama dengan 1. Kalau di peluang mungkin apa ya? Peluang bertanda begitu ya. Dan kemudian alfa ini nilai integral dari min hingga sampai 0. Ya kalau simetris jadinya alfa sama dengan setengah. Dan beta nilai integral dari 0 sampai tak terhingga. Sehingga alfa tambah beta sama dengan 1. Ya. Pada kernel Dirichlet kan sama dengan setengah masing-masing ya. Walaupun dari min pi sampai pi. Integralnya.
Nah, kemudian misalkan F continue bagian demi bagian, dan misalkan F terbatas, atau V bernilai 0 di luar suatu interval terhingga. Jadi tergantung. Kalau V-nya seperti gambar di atas, ya kita mengasumsikan F-nya terbatas. Kalau F-nya tak terbatas, ya kita harus mengasumsikan F-nya bernilai 0 di luar suatu interval terhingga. Atau F mempunyai support atau tumpuan kompak. Sedemikian sehingga F konvolusi V terdefinisi dengan baik. Lalu definisikan V epsilon seperti tadi, maka berlaku ini. Ya. Nah, ini yang mengarah pada kesimpulan bahwa V ini seperti identitas. Kenapa? Karena ketika F-nya continue, maka kita punya ini nih. Begitu. Jadi V epsilon itu mirip dengan identitas, tapi identitasnya sendiri itu nggak ada, kan, aneh ya. Jadi ini yang kemudian disebut identitas hampiran itu. Kok pakai tanda kutip? Ya nggak apa-apa, udah terlanjur. Andaikan ada identitas, maka si V epsilon ini menuju sesuatu gitu ya, menuju identitas yang tidak ada, lucunya. Ya, yang tidak ada. Jadi dia menghampiri sesuatu yang tidak ada. Tapi sesuatu yang tidak ada ini bersifat seperti identitas gitu. Maksudnya gitu. Ya, jadi saya tidak akan membahas buktinya secara detail. Makna dari teorema ini yang penting ya. Di sini V epsilon akan muncul berkali-kali dalam pembahasan kita berikutnya untuk V yang berbeda-beda ya. Tapi kita tuh punya atau si peristiwa atau fenomena ini tuh muncul berkali-kali pada pembahasan kita yang akan datang ya. Kekonvergenannya seragam bila F-nya continue di setiap titik. Nah, saya tidak membuktikan secara lengkap. Jadi ini bukti langkah awalnya saja. Tapi Anda sudah melihat bukti ini waktu kita membuktikan deret Fourier konvergen ke F. Ingat nggak? Reinhard? Ingat nggak waktu kita bukti SNF konvergen ke F? Ya, SNF-nya adalah F berkonvolusi dengan kernel Dirichlet. Lalu kernel Dirichlet-nya kebetulan simetris ya. Jadi kita bagi dua. Kita bagi dua dari yang negatif sama yang positif. Nah, kira-kira ini yang bagian yang di sebelah kiri X, ini yang bagian sebelah kanan X, kan gitu ya. Nah, dalam kasus ini, ya ini kita sudah menghitung selisih ya. Waktu itu rasanya begitu juga. Jadi alfanya waktu itu setengah, betanya juga setengah ya. Untuk kasus kernel Dirichlet. Tapi idenya seperti ini, dan kita dapat buktikan bahwa kedua integral di ruas kanan ini dapat dibuat sekecil-kecilnya dengan cara memilih epsilon cukup kecil. Saya kira untuk bukti selengkapnya Anda dapat di
pelajari dari buku atau diktat saya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin kalau Anda belum membaca, saya akan share diktatnya. Oke, saya kembali ke Zoom. Saya share ini. Halaman, kira-kira halaman berapa ya? 78 begitu? Nah, 78 betul. Jadi, apa yang terjadi berikutnya? Diberikan delta, kita bisa pilih C cukup kecil sedemikian sehingga ini karena continue ya. Jadi di sini kursor bergerak-gerak, tampak ya. Iya, Pak. Jadi ini notasi limit kiri f di x. Ini sendiri fx min y memang, tapi y-nya juga cukup kecil ya. Jadi y-nya di antara 0 dan c dengan c yang cukup kecil. Sementara ini adalah limit kiri. Jadi itu bisa dibuat, selisih ini bisa dibuat sangat kecil. Sekecil yang kita kehendaki. Sehingga ketika kita mengintegralkan ini dari 0 sampai C, ini akan lebih kecil daripada delta per norma V itu kali integral dari 0 sampai C dari fungsi V epsilon. Dan di sini kita mengasumsikan apa tadi? Sebentar. Oke, di sini tidak ada asumsi tambahan lagi. Integral dari ini tentunya akan kurang dari norma V itu sendiri ya. Norma V kan dari min tak hingga sampai tak hingga bahkan gitu ya. Di sini 0 sampai C apalah artinya. Walaupun kenyataannya memang nilai V untuk epsilon yang sangat kecil ini, nilai V epsilon untuk epsilon yang sangat kecil memang terkonsentrasi di sekitar 0. Jadi ini jangan diremehkan. Dari 0 sampai C itu bisa jadi hampir seluruh V tertangkap di situ. Tapi kan dibagi norma V sendiri. Jadi ini pasti kurang dari norma V. Jadi ini akan kurang dari delta. Jelas ya? Iya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan juga kira-kira seperti itu. Jadi, oh ya, ini dilanjutkan dulu. Untuk X yang lebih besar dari C bagaimana? Ini ditaksir oleh F yang terbatas 2M, jadi dikalikan itu 2M kali ini. Nah, tetapi integral dari C per epsilon sampai tak terhingga itu bisa sangat kecil ya. Dengan jadi norma V itu kan tertangkap di dekat 0 gitu ya. Sementara ini C per epsilon bisa jauh dari 0. Ketika epsilon cukup kecil ya. Jadi jika yang diketahui adalah V bernilai 0 di luar suatu interval, maka ini bahkan jadi sama dengan 0.
persis gitu ya di luar suatu nilai, di luar suatu selang. Jadi akibatnya ini 0 dan sebagai kesimpulan integral dari 0 sampai tak terhingga dari fx min y min fx min kali v epsilon y itu menuju 0. Bila epsilon menuju 0. Ada pertanyaan tentang detail bukti ini? Jadi kembali ke langkah awalnya seperti ini. Maaf yang tadi bukan membuktikan yang suku pertama, justru yang kedua ya, integral dari 0 sampai tak terhingga ya. Yang kemudian dipecah menjadi dari 0 sampai C, tambah dari C sampai tak terhingga. Ya, ini nggak salah ya, ketika X-nya positif, di sini kita mengurangi fx min y dengan limit kiri. Sementara ketika X negatif, kita mengurangi dengan limit kanan. Jadi pendekatannya, bayangkan X-nya ada di kanan 0, kita bergeraknya dari kiri. Dari kiri X gitu ya. Ya oke, itu ada alasannya supaya tidak keluar dari selangnya gitu ya, kira-kira gitu. Ya, saya kira ada hubungannya juga dengan yang kita kurangi itu kan fx min y, jadi ini juga ketika y-nya positif, di sini y-nya yang positif, mohon maaf. Ini artinya kan bergerak ke kiri ya, kalau kita memandangnya dari x. Jadi fx min y. Nilai f di sebelah kiri x. Oke. Saya kira subbab 11.2 berakhir di situ. Ada teorema G memang. Ini perumuman saja. Jadi kalau tadi di L1, maka ketika kita berbicara di ruang LP, P lebih besar atau sama dengan 1, berlaku hal yang serupa juga. Tapi ini kalau tadi kekontinuan titik demi titik atau seragam, ini kekontinuan dalam norma P. Nah, khususnya ketika P sama dengan 1, maka kita punya juga kekonvergenan dari V epsilon berkonvolusi dengan F itu, kekonvergenan dari konvolusi itu ke F dalam norma L1 gitu ya. Jadi ini melengkapi fakta tentang konvolusi F dengan identitas hampiran. Jadi F dapat berkonvolusi dengan identitas hampiran dan hasilnya itu tidak jauh dari F gitu ya. Akan konvergen ke F bila epsilonnya menuju 0 gitu ya. Jadi seolah ada identitas itu. Tapi yang ada adalah hampirannya. Lucu juga ya. Dunia ini, dunia matematika ini ya menarik seperti ini gitu ya. Jadi identitasnya tidak ada, tapi yang menghampirinya ada gitu ya. Baik, saya akan berhenti di sini dan bila ada pertanyaan Anda bisa